Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kali ini Bawaslu Kabupaten Wonogiri kembali menyapa sahabat Bawaslu dalam acara spesial di bulan Ramadan, yaitu Ngabuburit Sesarengan Ngawasi. Perkenalkan, nama saya Eki Elvira sebagai host dalam kesempatan kali ini yang akan memandu diskusi pada kesempatan hari ini dengan tema dibalik zero sengketa pada pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri. Dengan menghadirkan Bapak narasumber, Bapak Markus Nugroho Dadi Wijoyo selaku anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Koordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Gimana Bapak hari ini? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Melaksanakan puasa nggak Bapak hari ini, Pak? Kebetulan saya kan non-I ya, Mbak ya. Oh, iya. Ya, jadi saya sebenarnya ini mau puasa nih, Mbak. Tapi puasanya nanti menjelang Paskah. Oh, menjelang Paskah. Jadi nanti teman-teman Muslim itu beribadah merayakan Hari Raya Lebaran. Saya malah mulai puasa. Oh, baru mulai puasa ya, Pak ya? Iya. Oke. Mungkin ini Pak, sebelum ke topik acara hari ini, mungkin Bapak Markus bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kan banyak nih sahabat-sahabat Bawaslu yang belum mengenal Bapak Markus ini siapa ya gitu. Oh, iya. Monggo Bapak. Oh iya. Terima kasih Mbak Eki. Sebelumnya sahabat-sahabat Bawaslu, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kiranya ibadah puasa sahabat-sahabat Bawaslu itu berjalan dengan lancar hingga hari kemenangan tiba. Nggak kenal maka nggak sayang ya Mbak ya. Tadi ya, pertanyaannya betul, gitu. Perkenalkan ya, nama saya Markus Nugroho Dadi Wijoyo. Kebetulan saat ini saya mengampu divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Saya mulai dilantik dari bulan September tahun 2024 ya kan, hingga saat ini. Jadi mungkin Bapak Ibu belum mengenal saya ya, tapi saya percaya dengan berjalannya waktu saya dan Bapak Ibu semuanya sahabat-sahabat Bawaslu pasti mengenal gitu kan. Itu aja Mbak Eki. Begitu Pak? J. Berarti ini langsung lanjut aja ya Pak ya ke sesi gitu. Diskusinya. Ya mungkin teman-teman sahabat Bawaslu ini sudah menanti Pak. Gini Pak, berdasarkan pasal 22B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wakil dan wali kota menjadi undang-undang, salah satu tugas dan wewenang Bawaslu adalah menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tidak pidana. Mungkin bisa Bapak jelaskan terkait dengan sengketa pemilihan itu apa Bapak? Sengketa pemilihan itu ada dua Mbak sebenarnya kan. Sengketa hasil pemilihan dan sengketa proses. Untuk sengketa pemilihan itu akan menjadi hasil pemilihan itu akan menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi ya kan. Untuk sengketa proses itu ada dua Mbak. Kalau menurut di Undang-Undang Pemilihan pasal 142, sengketa proses pemilihan itu meliputi sengketa proses antar peserta pemilihan ya. Mungkin itu bisa partai politik dengan partai politik ya kan, dan sengketa proses antara peserta dengan penyelenggara, yaitu partai politik mungkin dengan KPU, contohnya seperti itu. Karena mungkin ada beberapa surat keputusan KPU yang merugikan gitu kan, hingga mereka mengajukan sengketa. Itu aja ya. Gitu, terus terkait untuk dasar hukum Pak, sengketa pemilihan itu diatur di mana Bapak? Itu di Perbawaslu Mbak Eka, di Perbawaslu 2 tahun 2020, yaitu tentang tata cara penyelesaian ya sengketa proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dengan wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota. Dalam tahapan pemilihan itu kan di manakah Pak? Ada rawan potensi terjadinya sengketa proses pemilihan. Oh iya Mbak, kalau di dalam kerawanan ya, rawan potensi pemilihan itu cenderung di tahapan ini Mbak, sengketa proses pemilihan tahapan pencalonan dan tahapan kampanye ya, karena itu paling rawan gitu. Untuk yang
tapi fokus kita adalah pengawasan dalam tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati. Jadi meliputi 4 tahapan, yaitu pengumuman pendaftaran, terus pendaftaran pasangan calon, serta penelitian persyaratan calon dan penetapan pasangan calon, Mbak. Itu aja ya. Mungkin Bapak bisa menerangkan peran Bawaslu pada tahapan pencalonan pemilihan serentak tahun 2024 dalam rangka upaya pencegahan terjadinya sengketa pemilihan. Oh ya Mbak, Bawaslu Kabupaten Wonogiri itu kan melakukan pengawasan tahapan pencalonan ya pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak ya tahun 2024 itu sebenarnya dimulai sejak tahapan pengumuman penyerahan dokumen. Ya kan, dukungan pencalonan perseorangan pada tanggal 5 Mei 2024 ya kan, terus sampai penetapan pemenuhan syarat dukungan pada 19 Agustus 2024 ya toh. Kendati sampai batas akhir pencalonan perseorangan di Kabupaten Wonogiri tidak terdapat calon yang mendaftarkan diri ya toh, Bawaslu Kabupaten telah melakukan pengawasan dan pencegahan sebenarnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran baik administrasi maupun pelanggaran lain ya yang diatur secara sah dalam peraturan undang-undangan yang berlaku ya toh. Kemudian Bawaslu Kabupaten Wonogiri juga melanjutkan pada pengawasan pendaftaran pasangan calon, Mbak, dan oleh KPU Kabupaten pada tanggal 27 sampai 29 Agustus, penelitian persyaratan pasangan calon yaitu dari tanggal 27 Agustus sampai 21 September 2024. Jadi pengawasan pelaksanaan tes kesehatan bakal pasangan calon dan wakil bupati ya kan, calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 itu dilaksanakan di RSUD Muwardi Solo ya Mbak ya, pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September. Sedangkan penetapan pasangan calon itu dilakukan pada tanggal 22 September 2024 ya. Serta pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon tanggal 23 September 2024. Itu Mbak. Berarti artinya Bawaslu itu sudah melakukan pengawasan secara melekat ya Pak? Betul, pasti Mbak. Makanya juga nggak ada sengketa gitu nggak Pak ya? Ya. 2 pertanyaan terakhir ini Bapak. Yaitu langkah-langkah Pak, langkah-langkah pencegahan apa saja nih yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Wonogiri untuk mencapai zero sengketa? Ya, kenapa Bawaslu itu mengalami zero sengketa ya Mbak? Sebenarnya itu bukan pekerjaan Bawaslu sendiri saja, terlalu banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah komunikasi kita dengan stakeholder yang ada ya kan, terus dukungan pemerintah, terus dari KPU, terutama dari masyarakat Mbak, ya kan. Kenapa zero sengketa? Sebenarnya kalau menilik dari kultur sosial kita, orang-orang Jawa Tengah khususnya Wonogiri itu lebih cenderung mereka kan sifatnya gotong royongnya tinggi ya kan, terus ada rasa ewo pekewo ya kan. Jadi ini contoh saja Mbak, kayak kemarin ya kan, sebenarnya itu kan ada bisa menjadi sengketa sebenarnya pas tahapan kampanye ya. Jadi itu ada teman dari satu parpol yang satu itu ini cerita dari teman-teman Panwasam gitu. Jadi mereka menceritakan itu setelah kejadiannya terjadi gitu kan. Nah jadi mereka bilang menceritakan kalau APK yang ditanam itu menutupi gitu kan, dari APK dari teman parpol yang lain. Tapi mereka sendiri yang merasa ditutupi itu mereka telepon gitu sama teman yang ibaratnya nuwun sewu berbeda ya kan dengan partainya gitu. Dan mereka yaudah gitu kok sambil jalan gitu aja ya kan, sambil jalan yaudah dipindah sendiri gitu. Jadi nggak sampai nuwun sewu apa bahasanya sampai memanggil teman-teman Panwascam gitu kan. Jadi kalau menurut saya kan budaya apa nih ya namanya rasa kekeluargaannya ya Mbak, kekeluargaannya itu untuk Wonogiri itu tinggi sekali sebenarnya. Makanya saya lihat untuk Kabupaten Wonogiri ini memang luar biasa ya. Jadi apa ya namanya tingkat kekeluarganya tinggi. Jadi ibaratnya percik-percik untuk terjadinya sengketa itu minim sekali Mbak gitu kan. Itu aja sih kalau saya lihat ya, lebih cenderung dari masyarakatnya Wonogiri sendiri yang punya rasa peduli gitu kan, nggak sampai apa namanya sampai dadrah gitu, sampai ayo dibawa ke Panwasam atau gimana, itu enggak gitu kan. Jadi mereka kadang-kadang
belum sampai Panwascam, mereka udah menyelesaikannya sendiri di tempat gitu aja. Ini kan tadi Bapak membahas terkait dengan Panwascam. Iya. Nah, apakah Panwascam ini punya wewenang Pak untuk menyelesaikan sengketa di tingkat bawah di kecamatannya masing-masing? Oh iya Mbak, tentu saja. Tentu saja kalau menurut peraturan yang undang-undang yang berlaku ya, Panwascam itu boleh menyelesaikan sengketa pada ini terutama sengketa proses ya Mbak ya. Iya. Sengketa proses biasanya antar peserta ya, lebih banyak antar peserta. Mereka maksimal 3 hari Mbak, maksimal 3 hari. Sebenarnya saat itu juga diselesaikan di tempat itu juga sebenarnya, tetapi karena mungkin letak geografis Kabupaten Wonogiri ya kan, yang terus mungkin kendala komunikasi juga gitu kan, jadi itu lebih kalau menurut peraturan perundang-undangannya sebenarnya 3 hari gitu kan, sebenarnya itu. Jadi tapi pada seharusnya dilakukan pada saat itu juga, hari itu juga sudah selesai gitu, secara cepat gitu ya Mbak ya. Itu aja sih ya. Oh gitu, berarti Panwascam itu boleh ya Pak ya. Pasti menyelesaikan dengan surat mandat dari Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Iya, Mbak. Iya. Nah itu jangka waktunya itu harus diselesaikan di tempat itu juga dan pada hari itu juga. Betul. Tapi bisa diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari kalau ada dalam kondisi tertentu gitu ya Pak. Iya, iya Mbak. Oke. Baik Pak. Tahapan pemilu dan pilkada ini kan sudah selesai dilaksanakan. Iya Mbak Eki. Ya. Dan alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Nah, memasuki non tahapan, kira-kira kegiatan Bawaslu Kabupaten Wonogiri ini apa aja Pak? Banyak mungkin teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu ini yang mempertanyakan apa sih kegiatan Bawaslu di non tahapan seperti ini? Iya Mbak. Terima kasih Mbak Iki. Sebenarnya pertanyaan itu nggak hanya Mbak Iki yang bertanya, tapi mungkin sahabat-sahabat Bawaslu ya kan, mungkin masyarakat juga bertanya, ngapain aja sih pekerjaan Bawaslu gitu toh setelah tahapan-tahapan ini selesai, apa jangan-jangan makan gaji buta gitu? Enggak Mbak, enggak seperti itu. Mungkin melihatnya orang beberapa mungkin seperti itu, tapi sebenarnya banyak pekerjaan untuk kita ya kan. Mungkin setelah tahapan ini selesai, yang paling dekat dengan kita adalah kita menyelesaikan laporan-laporan ya kan, apa yang kita lakukan ya kan selama tahapan itu kita buat ya kan dalam bentuk laporan, kinerja kita seperti apa yang kita lakukan ya kan, semuanya kita masukkan dalam laporan, dan itu laporan itu nanti bisa masyarakat akses ya kan, apa sih yang dilakukan Bawaslu ya kan. Terus yang kedua itu tentang pengarsipan Mbak, karena kan selama ini dari awal sampai terakhir kita kan terlalu sibuk ya, sampai mungkin arsip-arsip itu sampai wes ora kecekel bahasanya gitu. Mungkin itu yang kita lakukan ya kan, mau nggak mau kita harus mengarsipkan itu. Terus yang kedua, yang ketiga itu adalah selama tahapan hingga nanti dimulainya tahapan pemilu atau pemilihan yang berikutnya, kita melakukan sosialisasi pengawasan ya Mbak, tentang pendidikan politik, terutama untuk teman-teman adik-adik kita ya kan, yang masih pemula, terutama di sekolah menengah atas kelas 3 ya kan, mereka yang umur 17 kan, itu mau nggak mau kita harus kasih pendidikan politik untuk mereka ya kan, supaya mereka mengerti nih ya kan. Jadi tidak asal nyoblos-nyoblos saja, tapi kan tahulah alurnya seperti apa gitu kan. Itu aja sih Mbak ya. Jadi baik Pak. Nah, terima kasih Bapak untuk pemaparannya yang sangat jelas ini. Kami mungkin kami persilakan Bapak Markus untuk memberikan closing statement dalam diskusi kali ini. Ya Mbak, terima kasih sahabat-sahabat Bawaslu. Bicara tentang pesta demokrasi, kalau kita bicara tentang pesta itu berarti kan perayaan. Perayaan itu kan penuh dengan kegembiraan dan sukacita ya kan. Apapun itu, kalau kita apapun itulah, kalau kita sekarang bicara tentang pesta demokrasi, berarti kan kita melakukan pesta itu dengan sukacita dan bergembira ya kan, apapun itu. Jadi setelah pesta ini selesai pun kita akan kembali lagi seperti awal ya kan. Oleh karena itu, untuk sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Wonogiri, terima kasih, saya mengucapkan terima kasih bahwa tahapan pemilihan kemarin kita sudah berjalan dengan lancar tanpa ada sengketa apapun. Sekalipun ada sengketa, tapi itu bahkan masyarakat sendiri yang mampu
bukan mampu malahan menyelesaikan sendiri gitu kan. Itu luar biasa buat saya pribadi gitu kan. Terus untuk pelanggaran-pelanggaran saya rasa wajar gitu, tapi selama kita berjalan di dalam rule-nya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan undang-undang, saya rasa pesta ini akan menambah sukacita karena itu akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik gitu kan, serta wakil-wakil kita di pemerintahan yang terbaik. Jadi apapun hasilnya, kita sekarang sudah kembali menjadi masyarakat yang penuh dengan gotong royong kembali. Terima kasih. Itu saja Mbak Eki. Baik Bapak Markus, terima kasih Bapak untuk closing statement-nya. Demikian kegiatan ngabuburit sesarengan ngawasi dengan tema di balik zero sengketa pada pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Wonogiri. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Terima kasih juga untuk sahabat Bawaslu yang mengikuti dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ngabuburit dan tetap semangat.